Kejadian ini aku alami ketika aku tinggal di sebuah rumah yang berada di daerah Cihideng, Lembang. Saat itu aku masih berumur 14 tahun dan adikku berumur 7 tahun. Waktu kami kecil, kami masih sering tinggal di sana bersama orang tua kami. Entah heran kalau hubungan kami berdua sampai sekarang sangat akrab. Karena aku dan adikku sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama. Saat itu, gadget belum tenar seperti sekarang. Jadi ketika aku kecil, aku dan adikku lebih sering bermain di luar. Apalagi di sekitar rumah terdapat hamparan perkebunan teh yang sangat luas dan dikelilingi oleh pohon-pohon karet yang sangat tinggi. Kadang kami bermain kejar-kejaran, layangan, bahkan sampai petak umpet. Biasanya kami bermain sore hari setelah sekolah. Sambil menunggu orang tua kami pulang. Biasanya mereka pulang sehabis Isya. Karena memang bekerja di Bandung, jadi perjalanan mereka ke rumah cukup jauh. Sampailah pada hari itu, di mana terjadi satu kejadian yang akhirnya membuatku tidak bisa melupakannya sampai saat ini. Saat itu sore hari menjelang maghrib, aku dan adikku sedang bermain di hamparan perkebunan teh. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba saja adikku berlari ke sebuah pohon karet yang tak jauh dari perkebunan teh itu. Kemana ya dia? Ngapain? Aku tidak tahu apa yang sedang adikku lakukan di dekat pohon karet itu. Dia melihat ke atas, lalu memutari pohon karet itu. Sesekali kulihat dia seperti mengangguk. Sampai tak berapa lama kemudian, adikku kembali lagi ke dekatku dan kami lanjut bermain. Setelah langit sudah mulai gelap, aku mengajak adikku untuk pulang. Setibanya di rumah, aku langsung menuntun adikku untuk membersihkan diri, cuci kaki, cuci muka, dan mengambil air wudhu karena saat itu sudah maghrib. Lalu setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Aku membuka beberapa buku catatan dan mulai mengerjakan tugas. Hingga tak terasa jam menunjukkan jam 7:30 malam. Ketika itu orang tuaku belum pulang. Aku lanjut mengerjakan PR-ku sampai ku dengar adikku memanggilku dari kamarnya. Sini, Adikku memanggilku berkali-kali. Aku tidak langsung menggubrisnya.
Aku hanya menjawab dari kamarku dengan suara agak keras, agak terdengar oleh adikku yang ada di kamarnya. Ya, kenapa dek? Sini Iya kenapa? Dek? Apa sih? Adikku terus memanggilku, hingga membuatku berhenti untuk menulis dan menghampiri ke kamarnya. Aku berjalan melintasi ruang tamu, dan ketika aku akan menuju kamarnya, adikku sudah berada di depan pintu. Dia di depan pintu kamarnya itu, sambil menengok celingak-celinguk ke dalam kamarnya. Kenapa kamu? Dia lalu seperti bersembunyi-sembunyi di belakangku, sambil menunjuk ke arah tempat tidur. Apaan sih dia? Kenapa? Nunjuk kasur segala, emang ada apa sih di kasur? Adikku tidak menjawab apa-apa, hanya terus menunjuk seperti ingin memberitahuku ada sesuatu yang ada di bawah tempat tidur. Aku pun mendekati tempat tidur itu perlahan-lahan. Lalu aku mulai membungkukkan badanku ke arah kolong tempat tidur itu. Jujur saja aku orang yang tidak sepemberani adikku. Bisa dibilang aku agak penakut. Sampai Tuhan, bulu kuduku meremang ketika mendengar ada suara isak tangis dari bawah tempat tidur. Kali ini aku benar-benar ketakutan. Dek, ada siapa di bawah? Begitu kataku. Adikku hanya menggelengkan kepalanya. Kembali aku turunkan kepalaku, menengok ke kolong tempat tidur itu, bersamaan dengan badanku yang terus merunduk. Hingga mensejajarkan diriku ke bagian bawah kasur adikku itu. Dan ketika pandanganku mulai melihat ke arah kolong tempat tidur itu, astaga, siapa itu? Aku melihat di kolong tempat tidur yang cukup gelap itu terlihat ada sesosok anak kecil yang sedang ketakutan. Anak kecil itu pada posisi tengkurap sambil kedua tangannya menutupi wajahnya, dan dia menangis. Tiba-tiba salah satu tangannya menunjuk ke arah belakangku, ke arah adikku yang sedang berdiri tepat di belakangku. Lantas aku menengok ke arah adikku yang sedang berdiri di belakangku itu. Wajah adikku nampak kebingungan. Aku kembali menengok lagi ke arah kolong tempat tidur itu. Dan perlahan ada pergerakan
dari anak kecil di kolong tempat tidur itu. Yang lama-lama mengendap keluar dan semakin terlihat jelas wajahnya itu. Astaga. Aku tertegun. Aku baru menyadari sosok anak kecil di kolong tempat tidur dan ketakutan itu wajahnya sangat mirip sekali dengan adikku. Aku terperanjat kaget dan langsung menarik adikku yang berdiri di belakangku itu. Dan secepat kilat aku tutup kamarnya dan berlari masuk ke kamarku. Aku tutup pintu kamarku dan dalam ketakutan itu adikku tiba-tiba memelukku sangat erat. Jelas di bawah tempat tidur itu aku juga melihat adikku. Wajahnya sangat mirip. Bulu kuduku berdiri, jantungku berdegup sangat kencang saat itu. Namun aku coba menenangkan adikku yang sepertinya juga ketakutan. Dia memelukku sangat keras. Udah, Dek, jangan takut ya, Dek. Kakak juga takut kok. Tenang. Bukan apa-apa kok itu, Maya. Tenang ya, Dek, tenang ya. Hingga tiba-tiba saja aku mendengar pintu kamarku digedor sangat keras. Dan perlahan terdengar ada suara yang memanggil namaku. Aku tahu itu suara ibu. Bentar, Dek, ada ibu ya. Bentar, tenang. Aku melepaskan pelukan adikku itu. Ibu masih menggedor-gedor kamarku dengan keras. Iya, Ma, tunggu, Ma. Dan ketika aku buka pintu, benar saja, ibu sudah berdiri di depan pintu kamarku dengan muka yang marah dan ibu memeluk adikku yang sedang menangis. Loh, Dek, adik kok? Hah? Iya, ku lihat adikku bersama ibu. Aku langsung membalikkan badanku, melihat ke dalam kamar dan astaga, tidak ada siapa-siapa di dalam kamarku. Jadi yang ku tarik masuk ke dalam kamar dan memelukku tadi siapa? Jika adikku sekarang sudah bersama ibuku. Aku hanya bisa berdiri mematung. Keringat dinginku bercucuran. Aku ditarik ibu keluar kamar dan ibu menuntunku ke ruang tamu. Di sana pun ada ayah yang sudah duduk. Lalu kemudian ku ceritakan semuanya yang terjadi sore tadi. Dan ternyata yang kulihat di bawah tempat tidur itu memang adikku yang sebenarnya. Dia memang memanggil-manggil namaku terus karena ketakutan melihat satu sosok yang sangat menyeramkan. Dan sepertinya sosok yang menyeramkan yang dilihat adikku itu menyerupai dirinya dan akhirnya bertemu denganku. Ketika diceritakan sosok seperti apa yang adikku lihat, dia katanya melihat sosok
seperti seorang perempuan, dan perempuan itu berambut panjang, lalu memakai baju daster putih. Namun yang membuat adikku ketakutan adalah sosok itu tidak mempunyai kaki. Jadi dia hanya berjalan setengah badannya. Mendengar itu kami semua ketakutan. Keesokan harinya adikku sakit demam. Dan aku pun merasa ada yang aneh pada diriku. Semalam itu aku tidak enak tidur. Punggungku seperti linu. Dan ketika lihat, di punggungku ada memar biru dan berbentuk seperti sebuah telapak tangan. Dan itu berlangsung selama seminggu. Bahkan adikku selalu mengeluh kalau lehernya sakit. Hingga akhirnya datanglah saudaraku. Ia memang dikenal cukup ahli dalam masalah seperti itu. Beliau bilang adikku ketempelan. Saudaraku itu bertanya apakah kami pernah bermain-main di sekitar pohon karet yang dekat perkebunan teh itu. Aku menganggukkan kepala. Dan ternyata sekarang baru ku tahu kalau salah satu penghuni pohon karet di depan rumahku itu senang dengan adikku dan ingin membawanya. Untungnya ketika itu cepat ditemukan. Menurut saudaraku, sosoknya itu adalah sosok jin yang tinggi besar dan dia bisa menyerupai apapun. Ya, yang dilihat olehku dan adikku mungkin bukan sosok asli dari jin itu. Apa yang jelas, aku pun tidak ingin tahu seperti apa sosok aslinya. Yang ku ingin hanyalah dia tidak mengganggu keluarga kami lagi.